Kita kembali ke debat Pilkada Sulawesi Barat 2017 hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sesi pertama kita sudah ada penyampaian visi dan misi, dan di sesi kedua ini kita akan mendalami visi dan misi tersebut. Tadi pada saat break, tim panelis telah memberikan pertanyaan, masing-masing 2 untuk setiap pasangan calon kepada saya, dan saya sudah buka amplopnya. Ini untuk menjaga independensi atau kemudian netralitas dari proses ini. Karenanya saya akan bacakan pertanyaan tersebut. Tadi kalau pernyataan visi dan misi dimulai dari pasangan calon nomor 1, kedua, lalu ketiga, maka pertanyaan kali ini kita akan balik atau kita lanjutkan, kita mulai dari pasangan calon nomor urut 2. Saya akan bacakan, di sini ada pertanyaan tadi, Ibu dan Bapak semua sudah saksikan, saya membuka amplopnya. Pasangan calon nomor 2, tolong disiapkan pertanyaan pertama Anda, waktu Anda 1 menit 30 detik, dimulai dari semenjak kata yang pertama disampaikan. Adapun pertanyaannya, mohon dicatat dengan baik. Salah satu program dan kegiatan pembangunan daerah Sulawesi Barat, pasangan calon nomor urut 2 adalah memantapkan struktur ekonomi wilayah melalui pengembangan industri dan perdagangan pada kawasan andalan, pengembangan agribisnis, dan penciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah. Pertanyaannya adalah, jika saudara terpilih sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat, bagaimana menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan di daerah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat serta nasional? Kira-kira sudah dipahami ya? Anda punya waktu 1 menit 30 detik atau 1,5 menit, dimulai dari kata yang pertama Anda ucapkan. Silakan, 1 menit 30 detik Anda dimulai dari sekarang. Kalau saya terpilih sebagai calon gubernur, maka saya akan berupaya mengintegrasikan semua potensi yang ada di Sulbar untuk memajukan Sulbar. Struktur ekonomi Sulbar adalah bertumpu pada pertanian, perkebunan, dan kelautan. Oleh karena itu, untuk membangun industri, di sana diperlukan infrastruktur energi. Oleh karena itu ke depan, infrastruktur energi juga akan menjadi prioritas buat kami ke depan. Di samping itu, untuk meningkatkan pertumbuhan, koneksivitas antar wilayah, diperlukan pemerataan, di mana daerah-daerah yang senjang dan padat kaya itu harus diperlakukan secara adil, menciptakan lapangan-lapangan kerja baru, menciptakan pertumbuhan baru di wilayah-wilayah tertentu. Saya kira itu yang menjadi kinerja saya, tugas saya ke depan untuk membangun Sulawesi Barat. Terima kasih. Anda masih punya waktu 35 detik, mau ditambahkan barangkali? Baik, saya coba tambahkan. Kebetulan Sulawesi Barat termasuk ke dalam ALKI 2, Alur Laut Kepulauan Indonesia 2. Dan Sulawesi Barat, dari data yang kita dapat, ternyata ada 600 sampai 700 pelayaran yang melintasi Selat Makassar. Saya pikir ke depan Sulawesi Barat sudah memikirkan membangun pelabuhan yang besar, yang mana pelabuhan ini akan menjadi satu center untuk pembangunan ataupun pendistribusian barang dalam bentuk peti kemas ataupun pembangunan yang lainnya. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya akan kita berikan ke pasangan calon nomor urut 3. Kalau tadi nomor urut 2, sekarang ke nomor urut 3. Mohon diperhatikan baik-baik. Di dalam misi 1, pasangan calon 3 menyatakan bahwa membangun sumber daya manusia berkualitas, berkepribadian, dan berbudaya. Ditegaskan dalam kegiatan strategisnya mendirikan 3 balai latihan kerja, penyandang masalah sosial dan rehabilitasi narkoba. Pertanyaannya, seberapa penting masalah narkotika dan penyandang masalah sosial di Sulawesi Barat sehingga paslon 3 memprioritaskan dalam program khusus dalam misi pertama tersebut? Silakan, waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung semenjak Anda mengucapkan kata yang pertama. Silakan. Terima kasih. Perlu diketahui bahwa di Sulawesi Barat sekarang ini masih terlalu tinggi penggunaan narkoba, maka dari itu saya prioritaskan untuk membangun balai rehabilitasi narkoba. Karena sesuai data yang ada dari kepolisian, hampir sekitar dari semua kabupaten sekitar kurang lebih 300 yang pengguna narkoba di Sulawesi Barat.
Maka dari itu kita akan prioritaskan membangun pantai rehabilitasi. Karena tidaklah mungkin seorang narkoba atau mungkin pengedar bisa langsung dipenjarakan, tapi anak-anak kita yang terkena tentu perlu pembinaan, bukan solusi untuk dipenjarakan seperti itu. Maka dari itu insya Allah. Kemudian pantai rehabilitasi sosial. Di sana juga ada masalah-masalah sosial berhubung karena daerah kita masih daerah tertinggal, masih daerah tapi tidak sudah maju sekarang, sudah lampu kuning bukan lagi lampu merah, ya. Maka dari itu insya Allah kita membangun pantai rehabilitasi sosial karena masih banyak juga anak-anak terlantar yang belum ditangani oleh pemerintah. Misalnya orang-orang yang dari luar sakit yang tidak ada bertanggung jawab dengan keluarganya. Terus lari kemana orang ini kalau tidak dibuatkan untuk pantai rehabilitasi sosial. Maka dari itu insya Allah kalau saya dipercaya jadi gubernur, saya akan membangun pantai rehabilitasi sosial, balai latihan kerja, dan pantai rehabilitasi narkoba. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya, masih dengan format yang sama, kita akan berikan pertanyaan satu kepada pasangan calon nomor 1. Mohon dicatat baik-baik. Pertanyaannya begini, dijelaskan dalam visi dan misi paslon 1 bahwa perbedaan potensi masing-masing kabupaten membutuhkan kemampuan provinsi dalam menjembatani dan menjaga harmonisasi antar visi dan misi serta program prioritas kabupaten yang berbeda-beda. Pertanyaannya, sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, tentunya bukan hanya kemampuan harmonisasi dan menjembatani program prioritas antar kabupaten yang berbeda, akan tetapi juga dibutuhkan kepemimpinan yang adil dan demokratis agar tidak menimbulkan konflik antar daerah baik secara horizontal maupun vertikal. Bagaimana paslon 1 menjamin tidak akan terjadi konflik antar daerah baik vertikal maupun horizontal? Adakah program khusus atau kebijakan khusus yang akan dibuat untuk mengatasi konflik pembangunan antar wilayah tersebut? Pertanyaan sudah dipahami ya. Anda punya waktu 1 menit 30 detik dimulai dari kata yang pertama. 1 menit 30 detik Anda dimulai dari sekarang. Ya, walaupun terjadi potensi yang berbeda, saya yakin sepanjang penerapan hukumnya sama untuk semua daerah, saya kira kita akan bisa terhindar dari konflik. Olehnya itu, yang paling penting adalah bagaimana menciptakan keadilan, utamanya keadilan pembangunan bagi 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Tidak ada kesejahteraan tanpa perbaikan infrastruktur. Olehnya itu, Sulawesi Barat perlu prioritas pada pembangunan infrastruktur agar terjadi konektivitas antar daerah. Dengan demikian, potensi daerah bisa berkembang, potensi masing-masing daerah bisa kita gali dan menjadi sumber kekuatan ekonomi yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan bagi 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Dan yang paling penting adalah gubernur harus berlaku adil kepada setiap daerah atau 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat tanpa pilih kasih, tanpa memilih suku, tanpa memilih agama. Karena itulah dasarnya sehingga terjadi keadilan. Justice for all. Ini yang paling penting. Anda masih punya waktu 19 detik, ada yang mau ditambahkan? Cukup. Jadi saya tambahkan sedikit bahwa di 6 kabupaten ada sektor unggulan. Sektor unggulan ini harus kita keluar dari hilir sampai hulu, sehingga dia ada peningkatan produktivitas. Dengan peningkatan produktivitas ada peningkatan pendapatan masyarakat. Tarsa demikian. Baik, terima kasih. Kita sudah menyelesaikan putaran pertama dari sesi 2, masih ada 1 putaran, sungguhnya masih ada 3 pertanyaan yang akan saya bagi secara sama kepada masing-masing kandidat. Kalau tadi dimulai dari pasangan calon nomor 2, ketiga, dan ke-1, sekarang dimulai dari pasangan calon nomor urut 3. Tolong diperhatikan pertanyaan kedua untuk Anda di sesi kedua ini. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor 3. Di dalam misi 5, paslon 3 menegaskan kegiatan strategis, yaitu memfasilitasi penataan ruang terbuka hijau di 6 kabupaten sebagai paru-paru kota. Pertanyaannya, bagaimana paslon 3 menyerasikan kegiatan strategis tersebut dengan perencanaan tata ruang Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Perda 1 tahun 2014.
Barangkali sudah dipahami pertanyaannya. Masih Anda punya waktu 1 menit 30 detik, dimulai dari kata yang pertama, silakan. Ya. Sulawesi Barat, alhamdulillah hutannya masih bisa masih banyak, jadi perlu dijaga kelestariannya. Kemudian kota-kota yang ada di Provinsi Sulawesi Barat perlu dibuatkan hutan kota agar betul terjamin kelestarian lingkungannya. Perlu kita tahu bahwa air adalah sumber kehidupan, udara, dan matahari. Perlu dijaga kelestariannya semuanya. Maka dari itu, kalau waktu hujan, janganlah air itu langsung habis. Kalau waktu kemarau, janganlah air langsung tidak ada. Waktu hujan langsung banjir. Maka dari itu, kita harus menanam pohon yang banyak agar satu-satunya media yang bisa menangkal air dari langit untuk turun ke bawah tanah, menanam adalah pohon. Maka dari itu diharapkan kepada kita semuanya bagaimana memfasilitasi agar penghijauan di Provinsi Sulawesi Barat bisa dikembangkan dan sampai disosialisasikan mulai dari anak-anak kita SD sampai ke tingkat dewasa agar kelestarian lingkungan kita bisa terjamin dengan baik. Baik, Anda masih punya waktu 25 detik, mau ditambahkan barangkali? Ya, baik. Mungkin saya bisa menambahkan bahwa saat ini Sulawesi Barat telah mempunyai Taman Nasional yang telah di SK-kan oleh Menteri Lingkungan Hidup, yaitu ada di desa di Kabupaten Mamasa. Itu adalah sumber paru-paru hidup dan itu akan melindungi 7 sumber mata air yang ada di Sulawesi Barat. Baik, terima kasih. Kesempatan yang sama kita akan berikan kepada pasangan calon nomor urut 1, 1 menit 30 detik. Pertanyaannya akan saya bacakan, jadi mohon diperhatikan baik-baik. Paslon 1 menjelaskan bahwa ketimpangan infrastruktur antara kabupaten di Sulbar berdampak pada pembangunan ekonomi. Ketimpangan ini pula yang berdampak pada lemahnya pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan rasio Gini 0,41 bagi Provinsi Sulawesi Barat. Pertanyaannya, dalam upaya mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah Provinsi Sulawesi Barat dengan provinsi lainnya di wilayah Sulawesi atau antar kabupaten dengan kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Sulbar, diperlukan strategi pembangunan yang tepat dengan mempertimbangkan komitmen pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, SDGs. Bagaimana strategi Paslon 1 mengatasi ketimpangan wilayah Provinsi Sulbar dengan provinsi lainnya di Sulawesi, juga ketimpangan pembangunan kabupaten di Sulbar dengan mengintegrasikan komitmen pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Anda punya waktu 1 menit 30 detik, dimulai dari kata yang pertama, silakan. Sesungguhnya ketimpangan pembangunan di Sulawesi Barat dengan provinsi lain di Sulawesi tidaklah terlalu timpang. Walaupun memang kita adalah provinsi baru, hanya permasalahannya kita dalam masalah infrastruktur. Tapi sesungguhnya potensi Sulawesi Barat cukup kuat dengan adanya sawit, adanya kakao, dan kita swasembada pangan, adanya beras. Olehnya itu, Sulawesi Barat tinggal bagaimana sehingga 6 daerah ini, jangan ada daerah yang terlalu maju, kemudian ada daerah yang terlalu tertinggal. Katakanlah seperti Mamasa yang menjadi wilayah destinasi wisata kita. Tapi persoalannya sekarang adalah masalah infrastruktur. Siapa yang mau ke Mamasa berwisata kalau jalannya tidak bagus? Olehnya itu, kunci adalah untuk mengatasi ketimpangan, perbaiki infrastruktur, utamanya jalan dan jembatan, karena inilah yang akan membuka akses ekonomi, ini yang membuka kantong-kantong ekonomi, yang pada akhirnya akan terjadi kesejahteraan yang merata bagi masyarakat kita di Sulawesi Barat. Dan tentunya kita juga ingin agar Provinsi Sulawesi Barat ini bisa melampaui provinsi yang lain di kawasan Sulawesi dengan tentunya mendorong produk-produk unggulannya agar menjadi bahan jadi, bukan lagi bahan mentah yang keluar dari Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan memberikan kesempatan yang sama bagi paslon nomor urut 2 maksud saya. Pertanyaannya tolong perhatikan baik-baik. Pada visi misi Paslon 2 menuliskan tantangan dan peluang pengaruh lingkungan strategis internasional, regional, dan nasional. Tantangan ini harus dihadapi dengan memanfaatkan peluang
dengan potensi lingkungan strategis Sulawesi Barat. Pertanyaannya adalah, bagaimana menurut paslon 2 posisi strategis Sulawesi Barat dalam bingkai kebinekaan dan kebangsaan? Anda punya waktu 1 menit 30 detik, dimulai dari kata pertama yang Anda sampaikan. Silakan, 1 menit 30 detik Anda dimulai dari sekarang. Terima kasih. Posisi strategis Sulawesi Barat sesungguhnya, daerah ini berada pada ruang terbuka. Itu di Selat Makassar sebagai Alki 2. Dan ini dilewati oleh kapal-kapal internasional. Yang kedua yang harus kita perbaiki di Sulawesi Barat adalah bagaimana agar Sulawesi Barat ini dibangun berdasarkan suatu konsep strategis, karena posisi Sulawesi Barat mau tidak mau akan tetap dipengaruhi oleh perkembangan lingkungannya. Perkembangan lingkungan strategi kita juga mengisyaratkan kepada kita harus memperkuat sumber daya lokal, mengingat sampai 5 tahun ke depan kondisi ekonomi Indonesia belum akan membaik. Oleh karena itu harus dibangun sumber daya lokal yang berkelanjutan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan di Sulawesi Barat, termasuk diantaranya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakatnya. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Anda masih punya waktu 21 detik. Silakan. Saya tambahkan Mau sedikit, ditambahkan? karena posisi Sulawesi Barat yang sangat sentral, saya kira ke depan kita akan bangun kerjasama bukan hanya kedaerahan, tetapi sudah regional. Antara Mamuju, Balikpapan, Palu atau konsep Mak Balu ini sangat bisa dilakukan, karena kerjasama antara Balikpapan, Mamuju, dan Palu ini sangat mengikat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pemirsa dan hadirin dimanapun Anda berada, kita sudah menyelesaikan segmen kedua atau sesi kedua dari perdebatan ini. Di sesi ketiga, adapun di sesi ketiga akan jauh lebih seru, saya yakin, karena kita akan ada 3 pertanyaan yang akan disampaikan kepada masing-masing pasangan calon dan mereka harus menjawabnya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pertanyaan ini sudah disiapkan oleh tim panelis yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Karena jangan kemana-mana, saat lagi kita akan kembali.